Kenapa sih kok air radiator itu bisa berkurang? Itu biasanya sih gara-gara, nah inget ya kata kunci ya, radiator itu hanya rusak ketika tekanannya naik. Nah, ketika 7 tahun terjadi nih, misalnya lu lagi servis radiator, lu sekalian aja lu ganti selangnya. Kenapa? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Trollers, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja penyebab air radiator bisa berkurang dan menjadi kotor. Satu, nggak pakai coolant, yaitu pakai air biasa, makanya itu air radiator bisa kotor, ya kan? Kenapa sih kok air radiator itu bisa berkurang? Itu biasanya sih gara-gara pada umumnya ya, gue sih bilang pada umumnya, si tutup radiatornya itu rusak. Gimana sih caranya kita tahu tutup radiator itu rusak atau enggak? Di video saya sebelumnya ada yang namanya radiator cap tester, harus pakai itu. Kalau nggak tahu nih. Nah, rusaknya rusak apa sih? Satu, karetnya. Dua, siper. Jadi ketika karet itu kan didesain untuk ngesil ya. Nah, ketika karetnya itu lu sudah pakai selama 2 tahun, itu kan biasanya karetnya jadi getas tuh. Nah, getas itu tidak elastis lagi. Air itu biasanya keluar dari situ. Nah, ketika air keluar dari situ, itu biasanya itu dia luber keluar atau dia masuk ke reservoir nih. Nah, ketika dia masuk ke reservoir tank, dia tetap akan menguapnya lebih banyak nih. Apalagi ketika lu masukin kemudian dia luber di reservoir tank, itu lebih parah lagi nih. Nah, makanya kalau mobil Anda udah berumur 2 tahun lebih, saran saya kita cek tutup radiatornya aja, kita pompa. Kalau masih bisa nahan, bagus. Kalau sudah turun, ya lu di baru. Kenapa? Jangan hanya gara-gara tutup radiator, mesin lu overheat dan lu turun mesin. Itu ceritanya konyol banget. Tutup radiator harganya cuma 180.000 sampai 250.000 ya, original loh itu ya. Jangan lah ya, kan maksudnya konyol sekali ya harga segitu. Dan seriously bisa turun mesin ya, lu bayangin aja kalau misalkan panas, lu pakai tiap hari ya kan, terus dia keluar lu nggak tahu gitu kan, tiba-tiba radiator udah tinggal 3/4 dan lu pakai lagi, tiba-tiba ya lu naik gunung nih, tiba-tiba overheat gitu loh. Itu nggak lucu banget gitu loh. Nah, yang kedua adalah kebocoran. Kebocoran itu bisa bocor halus ya. Halus banget itu berarti bisa cuman rembes. Nah, rembesnya itu biasanya di seal-seal water pump atau bahkan di as water pump. Itu biasanya ya kan, kita bilang biasanya ya. Nah, rembes-rembes begitu tuh kalau cuman rembes doang, ketika lu nyalain mesinnya, kan dia baru ada tekanan nih, dia rembes nih. Nah, ketika dia rembes itu biasanya langsung menguap, bro. Jadi nggak netes nih ke bawah nih. Itu nyarinya tuh setengah mati nih gitu loh. Dan dia hanya bocor ketika tekanannya naik. Nah, inget ya kata kunci ya, radiator itu hanya rusak ketika tekanannya naik. Nah, tekanan naik itu hanya terjadi karena satu, radiator lu mampet, jadi dia sirkulasinya nggak bener sehingga tekanannya naik. Kan water pump dorong nih, water pump dorong dia nggak balik, tekanannya naik. Itu satu. Dua, karena lu isi air biasa. Air biasa, lu rebus, mendidih di 100 derajat. 100 itu dia mengalami perubahan bentuk dari cair menjadi gas. Ketika dia berubah menjadi gas, otomatis pressure naik. Nah, makanya kenapa gue pakai coolant. Coolant itu mendidih di 145 derajat. Nah, ketika 145 derajat, nggak mungkin mendidih. Jadi tidak berubah bentuk. Jadi pressure tetap sama nih. Nah, itu lu orang harus tahu nih. Pressure naik, dibiarin gitu aja, pasti akan ada nembus ke sesuatu kan. Either selang jebol ya kan, either packingnya rembes ya kan, either tutupnya bocor. Nah, itulah penyebab utama makanya si radiator itu bocor gitu loh, karena tekanannya naik gitu. Itu lu orang harus tahu ya gitu. Nah, kalau di bocor di rembes itu sih biasanya sih lu cabut water pumpnya, ganti baru sekalian sama ganti packing gitu loh. Itu aja sih gitu loh. Nah, kebocoran pada strip komponen radiator mobil. Nah, itu juga bisa ya gara-gara tekanan naik atau gara-gara korosi atau gara-gara kena puncture benda dari luar kayak kerikil, kayak maybe orang nurunin yang kepentok gitu loh. Nah, itu sih akan kelihatan dari kapur-kapur yang tersisa ketika dia kering. Jadi, kalau tutup radiator kalian lu lihat bawahnya itu ada putih-putih, itu lu ganti deh tutupnya. Karena kenapa? Itu udah pasti radiatornya airnya itu meluber ke situ dan kering. Dan putih-putihnya kalau banyak, jadi itu udah terjadi berulang-ulang kali gitu. Jadi hati-hati gitu loh. Nah, kemudian kerenggangan dari selang-selang radiator. Oke. Selang radiator itu didesain untuk tekanan tinggi dan panas yang tinggi. Tapi ketika sudah bertahun-tahun juga, ada bagusnya lu ganti baru. Kenapa? Biar balik lagi elastisitasnya ke seperti semula dan tidak bocor atau tidak getas. Selang radiator gue hanya sarankan ganti di mobil-mobil yang udah di atas 7 tahun ya. Karena selang-selang ini bener-bener kuat dan sampai 7 tahun tuh masih bisa pakai. Nah, ketika 7 tahun terjadi nih, misalnya lu lagi servis radiator, lu sekalian aja lu ganti selangnya. Kenapa? Nggak seberapa duit. Selang paling mentok 60.000 sampai 200.000. Itu juga set loh gitu loh. Ketika lu ganti
itu semua, elastisitasnya baru, sehingga dia nggak bakal bocor dari selang-selang itu sendiri, gitu loh. Nah, yang terakhir adalah menutup pembuangan air radiator kurang rapat. Kurang rapat itu bener, sama satu lagi, jangan sampai lu beli salah ukuran. Dia ada kepala gede, kepala kecil, ada ukurannya 0,9, 1, 1,1, 1,2, gitu. Nah, itu harus sama persis. Makanya kalau bisa lu beli standar aja deh, yang original standar, yang penting baru, gitu loh. Karena karetnya baru, pernya juga baru, gitu loh. Oke, radiator dan coolant dan pendingin mobil itu semuanya hubungannya sama turun mesin. Karena kalau itu panas, jebol sampai lu overheat, itu urusannya turun mesin coy. Turun mesin lu udah tau lah ya harganya berapa, makanya jangan sampai gara-gara urusan sepele begituan turun mesin. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.